Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pilar model kehidupan masyarakat. Adapun materi ini yaitu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Thalia Anastasia Utapea, yang kedua Muhammad Irwan Ramli, dan yang ketiga Abid Zaki Naufal. Materi pertama yaitu prototipe masyarakat terdidik. Jika direnungi dan kemudian dinilai, kehidupan masyarakat manusia dewasa ini berada dalam keadaan yang serba kontradiktif di setiap aspek bidang kehidupan. Titik kontradiktif itu seringkali kita temui pada hubungan antara tingkat pendidikan dan perilaku seseorang. Pada bidang ekonomi misalnya, sementara pendidikan telah mampu memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian secara spektakuler, tetapi dalam waktu yang bersamaan, membuat kebanyakan masyarakat dunia justru semakin hidup dalam penderitaan. Penderitaan ini bukan hanya dialami masyarakat miskin pangan, sandan, dan papan saja, melainkan lebih diderita pula oleh orang-orang berharta, yaitu para konglomerat sendiri. Karena mereka dalam mengembangkan dunia usaha tidak mengindahkan etika bisnis, sehingga mereka hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi diri dan perusahaan mereka sendiri. Mereka tidak mau peduli terhadap kesejahteraan konsumen. Merekalah sebenarnya salah satu penyebab segala penderitaan sosial. Mereka, para pelaksana ekonomi berlabel pendekar kemakmuran masyarakat, tetapi berjiwa predator. Selanjutnya ialah pilar bangunan masyarakat terdidik. Dianalogikan sebagai sebuah bangunan gedung, masyarakat terdidik juga tersusun atas pilar atau foundation dan model bangunan atas. Keduanya ini berhubungan secara kausalistis, pilar bangunan menentukan model bangunan atasnya. Berkali-kali disebut bahwa pendidikan adalah persoalan khas manusia. Artinya dengan pendidikan manusia bisa melangsungkan kehidupannya dalam mencapai tujuan. Untuk itu, mutlak diperlakukan suatu perkembangan. Dalam rangka menciptakan perkembangan ini juga harus dilakukan berupa perubahan-perubahan. Untuk membuat perubahan sendiri, manusia harus memiliki yang pertama daya kompetensi, yaitu manusia harus memiliki atau mengembangkan setiap kompetensi-kompetensi yang ada pada dirinya guna membuat perubahan-perubahan yang baru. Yang kedua, seorang manusia harus memiliki kecakapan agar pada saat ia ingin merubah dunia, ia bisa terampil dan cakap dalam hal tersebut. Dan yang selanjutnya ialah ia harus memiliki keterampilan. Nah, keterampilan di sini ia harus asah kembali dan ia harus mencapai keterampilannya, sehingga keterampilan ini bisa membuat perubahan-perubahan yang baru untuk dirinya sendiri dan untuk yang masa yang akan datang. Asal mula dan tujuan kehidupan pada dasarnya adalah satu dalam substansinya. Keduanya bersubstansi dunia transendental, dunia mana pikiran dan pengalaman manusia tidak bisa mencangkaunya, jadi bersifat spiritual. Oleh sebab itu, perilaku yang berdasar pada kecerdasan emosional perilaku yang tidak melampaui batas, selanjutnya mengandung makna yaitu memperlakukan segala sesuatu secara adil. Ada beberapa kategori perilaku adil. Pertama, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesamanya, dan adil terhadap alamnya, serta adil terhadap causa prima. Pertama, adil terhadap diri sendiri adalah memperlakukan diri sendiri pada batas hakikatnya sebagai manusia, bukan binatang. Manusia mendukung hakikat kodrat sebagai pemimpin kehidupan, sebagai pemimpin sesuai dengan nilai hakikinya, selalu berusaha menjaga dan mengembangkan, bukan merusak diri sendiri dan kehidupannya. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia. Perilaku adil dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah dasar bagi perilaku adil dan tanggung jawab terhadap sesama manusia lain. Jika terhadap diri sendiri diperlakukan secara manusiawi, maka terhadap sesama wajib memperlakukannya secara manusiawi pula. Karena itu memperlakukan sesama manusia secara manipulatif, intimidatif, koruptif, dan sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi turun derajatnya sebagai manusia adalah bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia. Yang ketiga, adil terhadap alamnya. Perilaku ini berposisi dan berfungsi sentral bagi kelangsungan kehidupan. Jika manusia berperilaku adil terhadap alamnya, maka kelangsungan hidup ini dapat terjaga. Tetapi jika sebaliknya, maka kehidupan ini pasti menuju kehancuran. Masyarakat terdidik dengan pilar dasar berupa kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional, mendorong terbentuknya ide masyarakat berkeadilan dan masyarakat emosional. Ide masyarakat ini difungsikan sebagai pilar yang menentukan bangunan dan modelnya. Oleh
bersyukur mengandung makna yang hakiki yang berarti keteguhan hati, di mana keyakinan penuh terhadap kehidupan ini, bahwa kehidupan ini nyata dan bukan hayalan belaka. Sabar disimpulkan dari perenungan eksistensi kehidupan ini, seperti dapat disaksikan dengan pikiran dan pengalaman. Kehidupan ini dipenuhi dengan keadaan yang serba labil, syarat perubahan dan kondisi yang tidak menentu. Segala tantangan yang ada dalam kehidupan ini harus dihadapi. Tanpa kesabaran, kehidupan akan rusak dan tidak teratur. Kita selalu melakukan perenungan tentang tujuan hidup. Hasilnya persis sama dengan ketika merenungi asal mula kehidupan. Itu pikiran hanya mengetahui bahwa kehidupan itu ada, berhakikat satu dan bersifat mutlak. Selanjutnya bagian C, masyarakat terdidik, masyarakat maju. Secara akumulatif, moral sabar, ikhlas dan syukur mendorong seluruh dinamika kehidupan untuk bergerak satu arah. Perilaku manusia berkembang sesuai dengan tingkat pengetahuan rasional dan empirik, serta keyakinan agama dalam masyarakat. Dari hal ini akan terbentuk masyarakat yang pluralitas dalam berbagai segi kehidupan. Tetapi sejauh manakah pluralitas itu berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan masyarakat? Bukankah dengan pluralitas itu justru bisa mengancam eksistensi masyarakat terdidik? Adapun penjelasannya yaitu, setiap kelahiran selalu dalam wujud yang berbeda. Kehidupan ini penuh padat berisi dengan perbedaan. Di dalam satu jenis tidak ada satupun kesamaan. Di dalam satu jenis manusia tak seorang pun berada dalam kesamaan dengan individu lainnya. Perbedaan adalah kodrat dalam kehidupan ini. Adapun pertanyaan terkait hal ini yaitu, dalam menghadapi perbedaan, apakah yang harus dilakukan oleh pendidikan? Apakah pendidikan membuat perbedaan itu menjadi kesamaan atau keseragaman? Jawabannya, tugas pendidikan adalah memfasilitasi perbedaan agar bisa berkembang, karena dalam perbedaan itulah terkandung perkembangan hidup. Jadi, kebijakan pendidikan yang menekankan pada bimbingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kreatif setiap peserta didik jauh lebih berarti bagi upaya memajukan kehidupan masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pilar model kehidupan masyarakat. Sebagai penutup, ada kutipan dari seorang Najwa Shihab, negara akan kuat senantiasa saat rakyatnya terdidik untuk berdaya. Jika sejarah menuju lebih sempurna, Indonesia yang jaya sudah di depan mata. Kami dari kelompok 10 mengucapkan sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, itu pribadi dari kami masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.